Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Romi Wilham Sutanto dari KPI semester 6 akan mengerjakan tugas mata kuliah PSDM dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhajir MM. Di mana sekarang kita masuk kepada materi yang keempat atau TTM yang keempat berkaitan dengan perencanaan pengembangan PSDM dakwah. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama, mahasiswa mampu membuat perencanaan PSDM dakwah di era 4.0. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami kebutuhan PSDM di era 4.0. Lalu yang ketiga, mahasiswa memahami hubungan PSDM dengan PSDM dakwah 4.0. Lalu perlu kita ketahui bahwasanya pola kerja secara global telah berubah secara drastis dalam waktu 30 tahun terakhir akibat adanya perubahan gelombang besar yang mengakibatkan gangguan baru yang saat ini melanda dunia. Adapun fenomena ini dinamakan revolusi industri 4.0 atau revolusi digital. Dalam perspektif pengelolaan sumber daya manusia, tantangan yang terjadi pada bisnis masa revolusi industri 4.0 memerlukan langkah dan pendekatan yang baru yang proaktif, yaitu berupa literasi yang baru yang mencakup pertama, literasi data, lalu yang kedua, literasi teknologi, dan yang ketiga, literasi manusia. Adapun langkah-langkah perencanaan, terdapat perencanaan strategis, yaitu sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 atau 10 tahun yang akan datang. Lalu proses penyusunan perencanaan. Tentu di dalam proses penyusunan perencanaan, yang pertama kita harus merumuskan misi dan tujuan. Kita harus merumuskan misi dan tujuan, yaitu maksud dan sasaran. Lalu yang kedua, kita harus memahami kondisi saat ini. Tentu kita harus peka terhadap kondisi saat ini. Itu kita bisa ketahui melalui penelitian dan pengumpulan data-data yang relevan. Lalu kita mengadakan kajian yang mendalam terhadap kondisi saat ini. Jadi kita cocok dalam penyusunan perencanaan itu. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Ini harus kita pertimbangkan matang-matang. Apa saja faktor yang dapat menghambat, apa saja faktor yang pendukungnya, itu harus dipikirkan dan harus diputuskan matang-matang di dalam sebuah perencanaan. Lalu yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara. Antara lain, menyusun berbagai alternatif kebijakan atau tindakan yang mungkin dapat dipilih. Lalu yang kedua, menilai dan membandingkan untung ruginya alternatif kegiatan atau kebijakan. Lalu yang ketiga, memilih dan menetapkan satu alternatif yang paling cocok atau baik di antara alternatif-alternatif tersebut. Kemudian, tentang disrupsi pengembangan SDM di era 4.0. Para pakar meramalkan bahwa di tahun 2020, dunia akan memasuki era industri 4.0, di mana era tersebut akan banyak bermunculan teknologi canggih yang dapat menggeser peran dari manusia itu sendiri. Hal ini berarti akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot. Oleh fungsi teknologi yang lebih canggih, itu akan menggeser semua peran manusia itu sendiri. Maka ini yang harus dipikir matang-matang agar manusia itu sendiri mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi yang lagi canggih-canggihnya.
Adapun menghadapi pada masa industri 4.0 ini menuntut kita untuk terus mengembangkan skill yang dapat bermanfaat serta mumpuni di masa yang akan datang. Lalu perencanaan program PSDM 4.0. Dunia memasuki revolusi industri generasi keempat, yaitu industri 4.0. Istilah ini pertama kali diangkat dalam Hannover Fair 2011 di Jerman. Dalam industri era ini, tren otomasi dan komputerisasi pabrik menjadi utama. Maka peta jalan Indonesia 4.0 untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nasional menjadi sangat strategis. Untuk itu, diperlukan perencanaan program peningkatan keterampilan atau perencanaan pembaruan keterampilan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia industri yang saat ini dari sisi dai maupun mad'unya. Lalu, fokus tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama, menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam untuk tujuan pengembangan personal dan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan budaya perusahaan, yaitu kerjasama tim dan kolaborasi antar divisi serta menghadirkan para profesional yang berkualitas. Lalu yang ketiga, memotivasi dan mendorong rasa percaya diri karyawan. Adapun arah pengembangan sumber daya manusia, yang pertama, pemecahan masalah yang kompleks. Lalu yang kedua, berpikir kritis. Lalu yang ketiga, kreatif. Lalu yang keempat, people management. Lalu yang kelima, mampu berkoordinasi baik dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan emosi. Yang ketujuh, mampu membuat pertimbangan dan keputusan dalam segala kondisi. Yang kedelapan, berorientasi dengan pelayanan yang terbaik. Kesembilan, mampu bernegosiasi dengan baik. 10, kelenturan dalam berpikir. Ini adalah 10 kemampuan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Adapun pola yang dapat digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi, yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Lalu yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Lalu tentang perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya ambil contoh saja dari keberhasilan Bapak Junaidi Mulyono, seorang kepala desa Ponggok yang mampu memajukan desanya menjadi desa yang maju dan desa yang berdaya, yang dapat mensejahterakan warga di desa tersebut. Tentu dalam proses perencanaan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama kita harus merumuskan misi dan tujuan. Adapun misi dari daerah tersebut, yakni yang pertama dengan menggali potensi alam yang ada di daerah tersebut. Menggali potensi alam yang ada di daerah tersebut berupa air yang melimpah itu. Lalu dari kekayaan yang ada di desa tersebut berupa potensi air, yakni dikelola menjadi tempat wisata, menjadi tempat perikanan, dan sebagai sarana untuk pertanian. Itu. Maka dari aspek tersebut memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat di daerah tersebut agar masyarakat di daerah tersebut memiliki pekerjaan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. Sehingga dari hasil potensi yang ada di desa tersebut dapat dimanfaatkan secara benar-benar oleh warga di daerah tersebut.
sehingga bisa menghasilkan pemasukan untuk warga desanya, untuk desanya itu sendiri. Maka menjadikan warga di desanya itu sejahtera dari hasil memanfaatkan potensi daerah yang ada di daerah tersebut. Kemudian tidak hanya itu saja, akan tetapi dari misi itu Bapak Junaidi Mulyono membuat suatu BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuannya untuk mengcover seluruh kegiatan pekerjaan atau perekonomian yang ada di daerah tersebut agar semuanya terkelola dengan baik dan termanajemen dengan baik, sehingga dampak hasilnya itu terasakan secara merata ke warga di desa tersebut. Makanya ini sungguh sangat luar biasa ide dari Bapak Junaidi Mulyono tersebut. Kemudian beliau juga membangun manajemen sistem, di mana tujuannya agar dari semua objek-objek tersebut yang dikelola dari hasil potensi di daerah tersebut, berupa tempat wisata, budidaya perikanan, bahkan pertanian, dengan adanya manajemen sistem tersebut, agar semuanya itu dapat terkelola dengan baik, dapat termanajemen dengan baik, dapat terpelihara hingga waktu yang akan datang. Jadi tidak hanya stagnan di masanya Bapak Junaidi saja, akan tetapi terus berkembang, terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Makanya fungsi adanya manajemen sistem. Kemudian misinya beliau memberdayakan PKK, yang bertujuannya agar PKK tersebut dapat berdaya dengan mengelola hasil pangan atau hasil dari sumber daya alam yang ada di desa tersebut, berupa melimpahnya ikan, yang ikan itu dijadikan sebagai sarana pangan makanan ringan, sebagai tambahan pemasukan dana bagi warga tersebut dan bagi desa tersebut. Kemudian setelah kita merumuskan misi dan tujuan, maka di sini harus mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat, di mana jikalau tadi kita lihat dengan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di desa tersebut, maka di sini dalam mengelola tersebut harus dipikirkan apa saja faktor pendukungnya dan apa saja faktor penghambatnya. Mungkin faktor pendukungnya tadi sumber daya alam yang melimpah berupa air, maka dijadikanlah tempat wisata, dijadikanlah tempat budidaya ikan, dijadikanlah sebagai sarana pertanian. Akan tetapi faktor penghambatnya masih minimnya pengetahuan warga di desanya tentang pengelolaan sumber daya alam tersebut. Itu berupa faktor penghambatnya. Maka di sini harus dipikirkan matang-matang. Gitu. Maka perlu sebagai jalan keluar, warga tersebut harus dibina, diberi ilmu berupa pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada di desa tersebut, agar mereka dapat berdaya, agar mereka dapat mengembangkan apa yang ada di desa tersebut menjadi hasil untuk dirinya. Gitu. Kemudian menyusun rencana kegiatan, untuk mencapai tujuan dengan beberapa cara, yaitu membuat sebuah kebijakan. Yang pertama, harus ada kebijakan. Tentunya, maka dari situ fungsi adanya BUMDes ini untuk kebijakan pemerataan terhadap warga di desa tersebut, berupa hasilnya, berupa pengelolaannya, dan lain-lainnya. Maka itu semua sudah diatur di dalam BUMDes dan sudah ada kebijakannya tentang dana desa. Gitu. Lalu tadi ada yang lupa tuh. Sebelum mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat, kita harus meramalkan, yaitu forecasting. Harus meramalkan, memahami keadaan saat ini. Kira-kira yang bisa berkembang di keadaan saat ini, apa yang bisa kita kembangkan?
Nah, dilihat dari potensi di desa tersebut berupa air sebagai sarana untuk pemasukan desa dan pemasukan warganya, maka ini bisa dikembangkan. Sesuaikan dengan keadaan saat ini. Kira-kira orang sekarang lebih senangnya berwisata gitu. Terus orang lebih senang mencari kuliner, maka dari hasil sumber daya alam di desa tersebut dimanfaatkanlah hasil-hasil berupa ikan-ikanan dijadikan bahan kuliner, dijadikan resto dan sebagainya. Tuh. Terus hasil dari pertanian berupa beras yang unggul nanti dimanfaatkan untuk pemasukan desa dan pemasukan warganya. Mungkin itu dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.